Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Malam. Kali ini Misteri Malam akan menceritakan sebuah kisah horor Panjul tukang ojek. Malam itu di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan desa, Samsul, Eko, dan Panjul sedang duduk menghangatkan diri sambil menyeruput kopi hitam panas yang disajikan oleh Mbak Narti. Gerimis yang turun sejak sore belum juga reda, membuat suasana semakin dingin dan sunyi. Warung Mbak Narti memang selalu menjadi tempat mangkal mereka, terutama saat malam tiba. Di tengah obrolan santai mereka, Eko mengeluh sambil mengusap helmnya yang basah. Aduh, ini hujan gak berhenti-berhenti. Mana penumpang juga gak ada. Sepi banget. Samsul mengangguk setuju sambil menggigit pisang goreng yang sudah mulai dingin. Iya ya bro, malam ini bener-bener sepi. Biasanya sih jam segini ada yang manggil ojek, minimal buat ke pasar malam. Mbah Narti yang duduk di pojokan hanya tersenyum sambil mengaduk kopinya. Namanya juga gerimis anak-anak. Orang jarang keluar kalau begini. Mereka lebih milih di rumah. Panjul yang sejak tadi lebih banyak diam, tiba-tiba berdiri dan mengenakan jas hujannya. Aku duluan ya mas, siapa tahu di jalan ada yang butuh ojek. Lagian di rumah istriku sudah menunggu. Samsul dan Eko hanya melirik Panjul yang mulai menyiapkan motornya di depan warung. Hati-hati Jul, kata Samsul sambil tersenyum tipis. Semoga ada penumpang ya bro, tambah Eko mencoba menyemangatinya. Panjul mengangguk, lalu menyalakan motornya. Suara mesin motornya terdengar menggeram pelan di antara tetesan air hujan yang masih turun. Ia melambaikan tangan dan melaju perlahan meninggalkan warung Mbah Narti yang semakin sepi. Panjul mengendarai motornya menyusuri jalanan desa yang basah dan gelap. Di bawah naungan pohon-pohon besar, suasana semakin mencekam. Sesekali ia menengok ke kanan dan ke kiri, berharap ada seseorang yang memanggilnya. Tapi tak ada tanda-tanda kehidupan di sepanjang jalan. Saat sampai di pertigaan yang terkenal angker, tiba-tiba Panjul melihat sosok wanita berdiri di pinggir jalan. Wanita itu mengenakan gaun putih dengan rambut panjang tergerai basah dan wajahnya pucat, tapi pandangannya kosong menatap lurus ke jalan. Panjul memperlambat laju motornya, sedikit ragu untuk menghampiri. Namun, di tengah sunyi malam, harapan untuk mendapatkan penumpang membuatnya mendekat. Wanita itu tiba-tiba melambaikan tangan meminta diantar. Mas, bisa antar saya pulang? Suaranya pelan, hampir berbisik. Panjul memandangi wanita itu sejenak. Meski terlihat aneh, rasa penasaran dan sedikit keuntungan membuatnya mengangguk. Oh, bisa-bisa mbak, mau diantar kemana? Ke rumahku, di kampung sebelah, jawab wanita itu singkat. Panjul tak banyak berpikir lagi. Wanita itu segera naik ke boncengan motornya, tanpa banyak bicara. Panjul merasa sedikit dingin, lebih dingin dari sebelumnya, saat wanita itu mulai memegang pinggangnya. Mereka melaju di jalan yang semakin gelap dan sunyi. Panjul sesekali melirik ke spion, tapi yang ia lihat hanya bayangan samar si wanita yang duduk diam di belakangnya. Perasaan aneh mulai merayap ke dalam dirinya, tapi ia berusaha menepisnya. Rumahnya di mana, Mbak? Tanya Panjul, mencoba memecah keheningan yang makin membuatnya gelisah. Wanita itu hanya menunjuk ke depan tanpa menjawab. Setelah beberapa menit melintasi jalan yang sepi sempit dan jauh dari perkampungan,
Panjul mulai merasa ada yang tidak beres. Jalan yang mereka lewati semakin gelap dan berliku, seolah tak ada ujung, hingga tiba-tiba wanita itu berkata dengan suara pelan dan dingin, "Berhenti, berhenti di sini, Mas." Panjul menghentikan motornya di depan sebuah rumah tua yang terlihat sudah lama tak dihuni. Jendela-jendelanya tertutup rapat dan tak ada cahaya lampu sama sekali. Semak belukar tumbuh lebat di halaman, menandakan rumah itu sudah lama ditinggalkan. Dengan perasaan semakin tak nyaman, Panjul pun bertanya, "Mbak, ini rumahnya?" Wanita itu turun dari motor dan tersenyum aneh. "Iya, terima kasih sudah mengantar saya," sambil mengulurkan tangannya memberikan secari kertas. Malam itu, setelah wanita misterius itu memberikan kertas kecil berisi sebuah alamat, Panjul sempat kebingungan. Saat ia bertanya, "Apa ini, Mbak?" Wanita itu hanya tersenyum diam tanpa menjawab. Senyuman wanita itu membuat Panjul merinding, seolah ada sesuatu yang tidak biasa dari senyumannya. Merasa semakin gelisah, Panjul tak berlama-lama. Ia segera menyalakan motor dan pulang dengan perasaan campur aduk. Sesampainya di rumah, Panjul masih merasakan hawa dingin yang aneh. Meski ia sudah menutup pintu rapat-rapat, rasa takut masih menghantuinya, dan kertas kecil berisi alamat yang ia simpan di saku jas hujan tak henti-hentinya mengganggu pikirannya. Siapa sebenarnya wanita itu ya? Mengapa ia memberikan alamat ini? Pikiran itu terus berputar di kepalanya hingga ia sulit tidur. Keesokan paginya, Panjul memutuskan untuk bercerita kepada Samsul dan Eko di warung Banardi. Setelah minum kopi untuk menenangkan diri, Panjul menarik napas panjang dan mulai berbicara. Suaranya sedikit bergetar. "Semalam, aku mengantar penumpang cewek dari pertigaan itu," katanya perlahan. Samsul mengernyitkan dahinya. "Pertigaan yang mana?" "Itu, pertigaan yang kita tahu, yang arah lurus ke hutan." Eko yang sedang menggigit roti bakar tiba-tiba menghentikan gerakannya. "Loh, Jul, itu kan arah ke jembatan besar. Nggak ada rumah atau pemukiman di situ." Mbah Nardi yang sedang menyapu halaman warung mendekat. "Pertigaan itu, hmm, arah ke sana cuma ada jembatan tua. Hutan itu terkenal angker, nggak ada orang yang tinggal di situ." Panjul mendadak diam. Ia merasa seperti dihantam kenyataan yang menakutkan. "Tapi aku jelas mengantar cewek rumahnya di situ kemarin. Dia ngasih alamat ini." Panjul mengeluarkan kertas kecil dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Samsul dan Eko memandang kertas itu dengan penasaran. Alamat itu tampak samar, seolah-olah ditulis dengan tangan yang gemetar. Mbah Nardi mendekat dan melihat alamat tersebut. Wajahnya tiba-tiba berubah serius. "Ini alamatnya aneh. Aku tahu lokasi ini, tapi di sana nggak ada rumah. Yang ada hanya jembatan tua yang sudah lama nggak dipakai." Samsul menatap Panjul dengan serius. "Kamu yakin, Jul? Jangan-jangan yang kamu antar bukan manusia?" Eko yang sedari tadi mendengarkan langsung berdiri. "Udah deh, daripada kita menduga-duga, mending kita cek langsung ke sana. Kalau memang benar yang dikatakan Banardi, kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi." Siang itu, Panjul, Samsul, dan Eko memutuskan untuk pergi ke pertigaan yang dimaksud. Mereka menaiki motor masing-masing.
Suasana siang yang terik tak mampu menghapus bayangan kejadian malam sebelumnya dari kepala Panjul. Sampai di pertigaan, mereka melihat jalan lurus yang menuju ke arah hutan. Rasanya tak ada yang aneh, namun perasaan dingin mulai merayap di tubuh mereka. "Ini jalan yang aku lewatin kemarin," kata Panjul, menunjuk lurus ke arah hutan. "Cewek itu bilang rumahnya di sini, tapi sekarang aku malah bingung. Aku nggak inget ada jembatan atau apapun." Mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di tempat yang disebut Banardi, sebuah jembatan besar yang terlihat usang. Jembatan itu membentang di atas sungai kecil, namun sekitarnya dipenuhi semak-semak dan pepohonan lebat yang seolah menutupinya dari dunia luar. Samsul berhenti di tepi jembatan dan turun dari motornya. "Ini aneh, Jul. Kamu bilang semalam mengantar cewek rumahnya di sini, tapi di sini cuma ada jembatan." Panjul memandangi jembatan tua itu dengan tatapan bingung. "Aku yakin betul, semalam ada rumah di sini. Lampu-lampu remang, halaman penuh semak, tapi sekarang kok nggak ada apa-apa ya?" Eko berjalan mendekati jembatan, memandangi sungai kecil yang mengalir di bawahnya. Sesaat kemudian, ia berhenti. Pandangannya terpaku pada sesuatu yang tergeletak di pinggir sungai. Dengan suara tergesa-gesa, ia berkata, "Lihat, ada sesuatu di situ." Panjul dan Samsul segera mendekat, mengikuti arah pandangan Eko. Di bawah jembatan, mereka melihat sosok perempuan yang tergeletak tak bergerak, dengan rambut panjang terurai basah. Tidak jauh dari tubuh perempuan itu, sebuah sepeda motor tampak hancur, seolah-olah mengalami kecelakaan berat. Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga langsung turun ke bawah jembatan. Rasa takut yang sebelumnya meliputi mereka seketika berubah menjadi rasa kaget dan cemas. Ketika mereka sampai di dekat perempuan itu, mereka menyadari. Ketika mereka sampai di dekat perempuan itu, mereka menyadari bahwa wanita tersebut sudah tidak bernyawa. Tubuhnya dingin dan wajahnya pucat, sama seperti yang Panjul ingat saat bertemu dengannya semalam. Panjul jatuh terduduk, tubuhnya lemas, lunglai, keringat dingin membasahi dahinya, dan napasnya tersengal-sengal. Itu dia, wanita yang aku antar semalam." Suaranya terputus-putus, matanya tak bisa lepas dari sosok mayat itu. Dia, dia sudah mati." Samsul yang juga terlihat terguncang menoleh ke Eko. "Kita harus hubungi polisi sekarang." Eko dengan tangan gemetar meraih ponselnya dan segera menelpon pihak berwenang. Tak butuh waktu lama, suara sirine polisi mulai terdengar dari kejauhan, memecah keheningan yang mencekam di sekitar jembatan. Beberapa saat kemudian, tim polisi dan petugas medis tiba di lokasi. Mereka segera memeriksa kondisi korban dan sepeda motor yang rusak parah di dekatnya. Salah satu polisi dengan wajah serius mendekati Panjul, Samsul, dan Eko yang masih berdiri di tepi sungai menunggu dengan gelisah. "Bagaimana kalian bisa menemukan ini?" tanya polisi itu. Suaranya tegas tapi terkesan hati-hati. Eko menjawab sambil menunjuk ke arah jembatan. "Kami tadi lewat sini, Pak, dan melihat sesuatu di bawah jembatan. Kami langsung turun dan menemukan perempuan ini. Sepertinya korban kecelakaan, Pak." Polisi itu mengangguk. Lalu matanya tertuju pada Panjul yang tampak paling gelisah. "Kamu yang menemukannya kan?" Panjul mengangguk pelan. Masih terbayang sosok wanita yang ia antar semalam. Dengan suara serak ia berkata, "Tapi saya semalam mengantar wanita ini, Pak. Saya antar dia ke rumah di sekitar sini. Dia ngasih saya alamat ini." Panjul mengeluarkan kertas kecil dari sakunya dan menyerahkannya kepada polisi tersebut.
Polisi itu menerima kertas tersebut dan membacanya dengan seksama. Alamat di kertas itu membuatnya mengerutkan kening. "Ini alamat daerah mana?" tanyanya, tampak bingung. "Di sini nggak ada pemukiman. Alamat ini nggak cocok dengan lokasi manapun di sekitar sini." Panjul terkejut. "Tapi semalam saya benar-benar antar dia, Pak. Ada rumah tua. Saya ingat betul." Polisi itu memandang Panjul dengan tatapan yang penuh dengan kebingungan dan kewaspadaan. "Saya nggak tahu apa yang terjadi sama kamu. Tapi yang jelas, wanita ini sudah meninggal sejak beberapa hari yang lalu. Dari kondisi tubuhnya, korban ini mengalami kecelakaan parah di sini. Mungkin jatuh dari jembatan. Sepeda motornya juga sudah rusak berat." Mendengar hal itu, tubuh Panjul seketika lemas. "Tapi bagaimana mungkin? Saya jelas-jelas mengantar dia semalam. Saya bicara dengannya. Saya lihat wajahnya. Dia hidup." Polisi lainnya mendekat dengan membawa sebuah dompet dari lokasi kecelakaan. "Lapor, Dan. Kami temukan dompet di dekat sepeda motor korban. Dan ini KTP identitas korban. Namanya Sari. Dan dia sudah dilaporkan hilang 3 hari yang lalu oleh keluarganya." Mendengar obrolan polisi itu, wajah Panjul semakin pucat. 3 hari yang lalu? Bagaimana mungkin aku bertemu dan mengantar wanita yang sudah meninggal? Ujarnya dalam hati. Rasanya seluruh dunia di sekelilingnya berputar. Kenyataan bahwa wanita yang ia antar malam itu sebenarnya adalah korban kecelakaan yang sudah mati beberapa hari, membuat jiwanya terasa seperti dirobek dari dalam. Samsul menepuk bahu Panjul, mencoba memberinya dukungan, meskipun ia sendiri tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. "Jul, mungkin yang kamu antar itu arwahnya." Eko yang sedari tadi lebih banyak diam mengangguk perlahan. "Kayaknya kita menghadepin hal yang nggak bisa dijelasin logika, Jul. Cewek itu mungkin arwahnya masih gentayangan. Dia mungkin butuh seseorang buat menemukan tubuhnya." Panjul hanya bisa menatap kosong ke arah jembatan. Dengan suara Eko dan Samsul terdengar jauh di telinganya. Semua yang terjadi malam itu mulai masuk akal. Tapi bersamaan dengan itu, rasa takut yang lebih dalam menguncangnya. Arwah wanita itu telah menuntunnya ke tempat ini, seolah ingin ditemukan agar keadilan bagi kematiannya bisa terwujud. Polisi melanjutkan pemeriksaan di tempat kejadian, sementara Panjul, Samsul, dan Eko hanya bisa menunggu dalam kediam. Malam itu, ketika Panjul pulang ke rumah, pikirannya masih dihantui oleh wajah pucat wanita itu dan alamat misterius yang kini sudah diserahkan kepada polisi. Setelah kejadian itu, Panjul tidak berani melintasi pertigaan jembatan itu. Meski tubuh Sari telah ditemukan dan keluarganya telah mengurus pemakamannya, perasaan aneh dan ketakutan yang mendalam masih menghantuinya. Di malam-malam yang sepi, terkadang ia merasa seperti mendengar suara tawa pelan di telinganya. Suara yang sama seperti ketika ia mengantar wanita itu menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dan jembatan tua itu kini tidak hanya dikenal sebagai tempat angker, tapi juga sebagai tempat di mana arwah yang belum tenang seringkali menampakkan diri mencari jalan pulang yang sebenarnya.